Sobat PBJ, selamat datang di podcast BP2JK Kalimantan Barat, di mana kita belajar seputar pengadaan barang jasa di lingkungan wilayah Kalimantan Barat, Kementerian PUPR. Perkenalkan, nama saya Claudia Deborah, selaku presenter pada podcast kali ini. Di sini kita kedatangan tamu yang cantik nih. Boleh, mungkin Ibu boleh perkenalan, Bu? Pakai hobi nggak? Ya, halo Sobat PBJ, nama saya Martalia Isneni. Saya biasa dipanggil Lia. Saya Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Barat. Oh, Ibu, BP2JK Kalimantan Barat tuh kepala balainya adalah seorang wanita nih, Bu? Seorang wanita nih, baru kali ini kepala balainya wanita nih di Kalimantan Barat nih. Berarti PUPR ini bukan cuma didominasi oleh laki-laki aja ya, tetapi perempuan juga bisa jadi kepala balai. Jadi kalau ada adik-adik Sobat PBJ yang bercita-cita jadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, bisa nih ikut menjadi pegawai Kementerian PUPR. Kalau nggak salah, saya udah lihat-lihat sih, Ibu Lia ini jago untuk berolahraga loh. Intip ya. Iya. Beliau nih kalau kita lihat di IG-nya sering banget untuk bersepeda, lari juga Ibu, apa enggak? Lari ya, saya biasanya lari. Awalnya dulu lari dulu gitu, baru bersepeda. Jadi work hard, play hard gitu ya? Work hard, play hard. Tapi justru itu yang membuat kita tangguh sih. Karena namanya kalau olahraga itu kan mental teruji ya, gitu, terlatih lah gitu ya. Mungkin salah satu itu kali ya kenapa yang bisa menguatkan kita selalu olahraga. Betul. Selain healing lah ya. Oh iya dong, healing tuh perlu dulu. Healing perlu dong. Ya udah kalau gitu kita lanjut mulai lagi aja yuk. Nah, pertama mungkin kenapa podcast ini dibuat, Bu? Kenapa BP2JK memikirkan bahwa kita perlu membuat podcast? Sebenarnya simpel banget. Jadi podcast ini sebagai wahana BP2JK Kalimantan Barat untuk edukasi. Jadi sharing informasi kalau ada ketentuan regulasi baru atau sistem baru yang terkait PBJ gitu ya, supaya tersebar luas. Paling mudah kita lewat podcast ya hari gini ya, kan biasanya kan media sosial sekarang nih lagi booming gitu. Sebenarnya manfaatnya banyak kan kalau informasinya tersebar rata gitu ya, harapannya semua pelaku pengadaan atau mitra kerja kita dapat terinfo dengan baik gitu. Salah satunya itu gitu. Jadi di banyak manfaat kita sebenarnya ini juga banyak penebar manfaat dari sini gitu ya, salah satu kebaikan juga kan gitu. Menyebarkan informasi yang memang bermanfaat untuk mitra kerja. Mungkin selaku juga mengikuti transparansi ya. Transparansi ya, sekarang kan semua transparansi media sosial bisa disorot gitu ya. Ini salah satu juga promosi kita ya, mempromosikan PBJ gitu ya, ketentuan tadi seperti tadi public campaign ya lewat podcast. Mungkin kita udah tahu nih kenapa BP2JK membuat podcast, tapi BP2JK sendiri itu apa sih, Bu? Mungkin ada juga kan Sobat PBJ yang belum tahu. Oh iya. Apalagi kan BP2JK tuh kayaknya cuma ada di Kementerian PUPR kan ya? Memang Kementerian PUPR tuh luar biasa ya. Jadi mungkin Sobat PBJ kita refresh lagi ya, BP2JK itu Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Di setiap provinsi ada 34 BP2JK tersebar di 34 provinsi gitu ya. Jadi tugasnya apa sih sebenarnya gitu kan? Sebenarnya mungkin kita flashback dulu ya, dulu kenapa ada BP2JK. Jadi sebenarnya Sobat PBJ juga harus tahu nih BP2JK itu baru 2019 kalau gitu. 2019 tuh. 2019 baru banget gitu ya. Kenapa dibentuk kan gitu ya. Jadi ya dulu Pak Menteri itu menindaklanjuti strategi nasional Kementerian PUPR bahwa potensi terbesar ya sebenarnya penyimpangan kita ini ada di proses PBJ. Jadi proses pemilihan ini seharusnya ditangani oleh Balai Unor, tapi Balai BP2JK di luar Balai Unor. Jadi kan dulu kan yang melakukan PBJ adalah Balai Unor teknis ya. Jadi dikerjakan gitu ya sama teman-teman teknis kan. Jadi mulai dari merencanakan, terus proses pemilihan atau tender seleksi, kemudian nanti melaksanakan juga di balai teknis kan, misalnya SDA, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan. Tapi karena itu berpotensi ada penyimpangan di situ, fraud, kemudian dibentuklah BP2JK di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Jadi terpisah dari Balai Unor Teknis. Kalau BP2JK nih ada
mungkin sangkut pautnya ke UNOR gitu nggak ada gitu ya Bu. Jadi mereka ini langsung di bawah Dirjen Bina Konstruksi, langsung nggak ada dia ada tanggung jawab langsung ke UNOR teknis tuh. UNOR mungkin sobat PBJ belum tahu ya, unit organisasi. UNOR itu ada 4 di Kementerian PUPR. Ya. Gampangnya sih ABCP ya Bu kalau nggak salah. ABCP. A air SDA, B itu Bina Marga, C itu Cipta Karya, P itu perumahan. Jadi memang ini tuh memang dibuat komputer terpisah dari balai teknis ini, dari ABCP tadi teman-teman. Jadi karena ini diharapkan jadi balai independen, memang makanya balai independen kan bukan di bawah Direktorat Jenderal Teknisnya tadi yang ABCP, tapi di luar, jadi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Jadi nanti proses perencanaannya memang dari tadi teman-teman teknis gitu kan. Kemudian selesai merencanakan, nanti tender seleksinya ada di BP2JK gitu ya, diusulkan ke BP2JK, nanti BP2JK yang melakukan proses pemilihan sampai nanti penetapan pemenang, kemudian dikembalikan lagi ke UNOR teknis untuk melaksanakan pekerjaannya, baik jasa konsultasi maupun pekerjaan konstruksi. Berarti kalau misalnya begitu nih Bu, BP2JK ini harusnya bukannya dia kan udah lepas, mungkin UNOR teknis jadinya lepas dari fraud, bukannya malah BP2JK nih yang malah dekat dengan penyimpangan-penyimpangan, malah lebih orang-orang pada tahu nih pasti semua UNOR nih ke BP2JK, udah nggak usah nyari lagi ke misalnya UNOR yang air, misalnya mereka bekerja di bidang air, mereka ke UNOR air. Tapi kalau di BP2JK kan mau di air, mau di mana dia ke BP2JK, bukannya lebih berbahaya gitu ya? Memang pekerjaannya jadi bahaya ya, sangat riskan kan, beresiko. Cuma teman-teman sobat PBJ ya, di sini namanya sobat PBJ, jangan lupa di sini kan kita sudah ada ketentuan, sudah ada sistem ya. Hari ini kan semua digital ya teman-teman, bahkan PUPR itu kan memang transformasi digitalnya udah sangat baik ya. Untuk transformasi digital PPJ-nya itu sudah sangat baik. Kemudian itu juga kebijakan pimpinan juga yang teman-teman atau pegawai-pegawai yang dimasukkan di BP2JK adalah kompetensinya bagus, integritasnya bagus. Jadi memang yang sudah terpilih yang masuk di BP2JK, harapannya itu sudah sangat minim, udah SDM-nya bagus gitu ya, kemudian ada regulasinya juga sudah jelas gitu, kemudian kita juga dibantu sama sistem. Jadi nggak perlu takut sih, memang fungsinya jadi penting gitu ya, karena kalau misalnya nggak ada BP2JK ini, UNOR teknik saya bisa jalan nih pekerjaannya gitu kan, nggak mungkin bisa bangun jalan, bangun bendungan gitu kan, bangun rumah, bangun sekolah. Karena proses pemilihannya dari sini, siapa yang mau bangun nanti kalau kontraktor yang nggak ada, belum kepilih ya kan. Jadi memang BP2JK ini perannya vital nih di PUPR. Jadi kalau mungkin saya ngelihatnya dari umum ya Bu ya, karena kan kita lihat bahwa kalau di UNOR itu tanpa BP2JK berarti UNOR itu nggak bisa mencari orang yang memilih pemenangnya gitu ya Bu ya. Jadi di mana kalau misalnya nggak ada BP2JK, UNOR nggak bisa menyelenggarakan paket pekerjaannya. Kemudian mungkin penyedia jasa perusahaan-perusahaan itu nggak bisa bekerja karena tidak ada paket yang terselenggara kan kalau tidak ada BP2JK, sehingga menyebabkan roda perekonomian ini nggak gerak kalau tanpa BP2JK ya Bu. Berarti sebenarnya BP2JK ini penting banget dong ya Bu. Penting banget ya sobat PBJ. Jadi ya tadi proses pemilihan kan ada di sini. Kalau memang kita belum keluar nih pemenangnya gitu ya, kontraktor atau konsultannya, ya teman-teman UNOR teknis nggak akan bisa jalan pekerjaannya gitu. Jadi memang tadi memang orang-orang terpilih di BP2JK memang kompetensi, integritas, dan memang hasilnya ini dibutuhkan oleh UNOR teknis. Iya. Terus kalau misalnya itu kan untuk melakukan pemilihan ini dilakukan oleh siapa sih Bu? Kalau misalnya itu ibu kah yang memilih siapa yang menjadi pemenang dari paket atau gimana tuh? Apa semua udah melalui apa sih, melalui sistem atau bagaimana Bu? Kita kan belum, mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin sobat PBJ perlu tahu kan sekarang semua usulan itu dan dokumen penawaran itu disampaikan melalui sistem SPS ya, sistem ada secara elektronik, dan ini dipantau, semua orang bisa melihat itu. Jadi ini makanya salah satu prinsip pengadaan, semua transparan gitu ya, semua terbuka, siapa saja boleh ikut nawar gitu. Kemudian yang melakukan proses evaluasi siapa? Saya dibantu oleh teman-teman Pokja, kelompok kerja pemilihan.
Jadi kalau kepala balai gitu ya, kepala balai itu saya sebagai kepala balai memastikan ya teman-teman Pokja ini semua pekerjaannya udah sesuai ketentuan gitu ya, mau sesuai ketentuan, sesuai jadwal, tahapan dan semua proses dilakukan. Ya, berarti nanti untuk Pokja memang yang melakukan pemilihan, untuk pemilihan ya Bu ya. Tapi kalau untuk Ibu nih sebagai kepala balai, Ibu yang memonitoring atau melihat ya gimana pekerjaan Pokja itu supaya tidak melakukan penyimpangan atau ada kesalahan dalam yang menyebabkan mungkin penyimpangan. Mungkin belum tak kan Pokja tidak tahu ya, mungkin nggak semua pasti kalau kesalahan harus dilihat dulu apakah itu ada penyimpangan. Mungkin Ibu di situ ya. Betul. Jadi nanti kan setiap hasil evaluasi yang dikerjakan oleh teman-teman kan kita lihat kembali dan kepala balai tugasnya di situ memastikan semuanya udah sesuai ketentuan, nggak ada yang dilanggar, semua memenuhi dan semuanya jelas. Mungkin itu sih Bu. Kalau dari saya kalau nggak salah Kementerian enggak kalau BP2JK ini ditekankan oleh PUPR ada Forbiknos. Forbiknos itu apa sih? Jadi ini semangatnya Pak Menteri dan memang kita selalu memegang 4 prinsip ini gitu ya teman-teman pada saat kami semua ini bekerja di proses PBJ ini memang tadi beresiko gitu ya. Jadi semua harus punya integritas gitu ya dan kita selalu memegang, kita memberikan pelayanan terbaik kepada mitra kerja kita. Apapun kita lakukan cepat sesuai ketentuan dan ada sistemnya. Kita juga memegang tadi 4 Bignos. Jadi sobat PBJ juga harus tahu nih BP2JK Kalbar ini memegang 4 Bignos ini nih. Sesuai arahan Bapak Menteri kita, Bapak Menteri PUPR, ada no beli gitu ya, nggak boleh ada suap menyuap dan pemerasan gitu, kemudian no kickback gitu ya, jadi nggak boleh terima komisi, tanda terima kasih dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya ya, terus kemudian no gift, nggak ada hadiah, nggak ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan gitu, dan yang terakhir adalah no luxurious lifestyle. Jadi kan kemarin lagi ada isu yang booming itu kan para ASN gitu ya pada melihatkan gaya hidup mewah. Nah ini Pak Menteri itu dari awal sudah menekankan tidak ada gaya hidup mewah dan BP2JK memang harus selalu memegang 4 big ini. Iya. Jadi mungkin itu aja dulu kali ya Sobat PBJ untuk podcast kali ini. Jadi kita harus tahu bahwa BP2JK ini memiliki peran penting serta juga yang terakhir Forbiknos. Jadi Sobat PBJ yang tadi mungkin ada yang merasa wah mau dekat nih, kita harus memberikan hadiah kepada Pokja pemilihan atau kepada Ibu Magtalia nih. Aduh, supaya bisa dekat. Nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa, udah 4 big nose, Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu sudah datang di podcast kami. Senang sekali. Ya jangan lupa untuk like, comment, subscribe seperti biasa ya YouTube channel BP2JK Kalimantan Barat serta follow akun BP2JK Kalimantan Barat di @PUPR Konstruksi BP2JK Kalbar. Terima kasih ya sama Sobat PBJ dan Claudia semuanya. Ya. Sampai ketemu. Ya Bu, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah.